do, Angela? There was a system. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Unmovies yang akan membahas alur cerita film dengan apa adanya dan bahasa sebisanya. What do you fantasize about? Kali ini saya akan bahas alur cerita film yang sangat menarik guys. Film ini berjudul, baca sendiri ya guys itu judulnya, yang dirilis tahun 2015. Sebelum saya ceritakan alur ceritanya, saya akan sedikit memberikan sinopsis film keren ini ya guys. Film ini mengisahkan tentang pembalasan seorang wanita yang terzalimi, di mana masa lalunya begitu kelam dan mendapat perlakuan tidak adil, bahkan diperkosa oknum polisi sewaktu dia meminta keadilan. Singkatnya, karena merasa bingung dan depresi, maka dia memakai caranya sendiri, yaitu main hakim sendiri. Terus bagaimana kisah selanjutnya? Ayo kita simak, let's go. Sebelumnya saya akan perkenalkan tokoh-tokoh dalam film ini, biar agak mudah kita pahami. Yang pertama ada Angela, Marla, Oscar, Casey, Detektif Dylan. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys, cekidot. Kisah ini dimulai dengan kisah pilu masa lalu seorang wanita yang bernama Angela, di mana dia pernah disakiti, bahkan diperkosa oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. One of the guys who raped me was a cop. There were 5 of them. Hingga akhirnya dia pun bergabung dalam suatu perkumpulan para orang-orang yang punya problem yang sama. To welcome a new member to the group tonight, everyone, this is Angela. Di dalam perkumpulan tersebut mereka saling bercerita satu sama lain guys. Hingga akhirnya Angela pun bertemu dengan wanita yang kuat, berani. Wanita ini bernama Marla. Angela yang tadinya penakut menjadi sosok yang berani karena Marla ini. Sebab bersama Marla, Angela melihat sendiri bagaimana dia memberi pelajaran kepada orang-orang yang jahat terhadap wanita. I hope it is a cop, right? It's not just like a little. Dan juga saat dia bersama Marla di dalam sebuah kafe dan mendapat komentar nggak enak dari orang yang nggak dikenal di sebelahnya, Marla pun mengerjainya. That's the way some of them want it. Get off on it. It only come if they're getting the shit beat out of them. That's... Hingga suatu waktu, Casey, salah satu anggota perkumpulan tersebut, bercerita bahwa ayahnya yang bernama Ron sering melecehkannya. Bahkan membuat dia tersiksa. Mendengar itu, Marla pun seperti merencanakan sesuatu guys. Dan dia pun mengajak Angela untuk melihat apa yang bakal dia lakukan terhadap Kang Mas Ron, ayah Casey. Dan saat Ron hendak pulang dan mendekati mobilnya, Marla pun memukul kepala Ron hingga terjatuh. Dan mengancam jika ia begitu lagi terhadap wanita, maka ia pun akan dihabisi. Dengan begitu, secara tidak langsung Marla telah memberikan pelajaran kepada Angela. Bagaimana cara memberi pelajaran terhadap laki-laki biadab semacam itu. Why didn't you tell me what you were doing? I was afraid you'd talk me out of it. I would have. What the? Hingga suatu hari, Angela kaget bukan kepalang guys, mendengar Marla telah dibunuh. Angela pun bertanya-tanya siapakah yang tega melakukan itu. This afternoon, he told me that Marla had been found dead and that he needed. Hingga akhirnya datanglah detektif Dylan dalam ruangan itu, yang biasa tempat mereka berkumpul. Hi everyone. First of all, I really appreciate you letting me come and talk to the group tonight. Namun di sisi lain, Pak Oscar yang juga salah satu anggota perkumpulan tersebut kesal dengan kehadiran Mas Dylan.
Karena masa lalu Oscar di mana anaknya diperkosa seorang pelatih game bisa bebas atas kasus anaknya. All this time, knowing this guy Watson is still out there. Nah, padahal jelas orang itu telah memperkosa anaknya hingga anaknya bunuh diri karena depresi. Justice has a way of finding people. Yeah, well, I've given up on justice. Makanya ketika Dylan datang, dia sangat kesal dan berdalih itu cuma buang-buang waktu saja. All they want to do is document things. They want to dot their I's and cross their T's, you know? Cuma laporan-laporan, tapi pelakunya bisa bebas tanpa dihukum. Pak Dylan bertanya kepada Angela tentang Marla, karena Angela lah satu-satunya wanita yang akrab dengan Marla akhir-akhir ini, walau hanya hitungan minggu. I'm sorry for your loss. Hingga akhirnya terungkap bahwa pembunuh Marla ternyata adalah pacarnya sendiri. Dan yang membuat Angela kesal, pacar Marla malah bisa bebas lenggang kangkung tanpa dihukum sama sekali. He rapes and murders my friend and you just let him walk away. Not wearing a cape and a Melihat utility belt. kenyataan ini, Angela menjadi sangat kesal. Mengapa orang sejahat itu bisa bebas tanpa dihukum? Angela pun merencanakan sesuatu. Betapa rasa sakit hatinya sangat kesal atas kenyataan itu dan berharap bisa bertemu dengan pacar Marla yang telah membunuhnya. Dan Angela pun mencari pacar Marla yang biasa kumpul di suatu klub dan dia pun berhasil menemukannya. Dan Angela pun keluar setelah dia memberi respon kepada pacar Marla. Di tempat sepi itu pun pacar Marla dihabisi. Hingga keesokan harinya, Mas Dylan menemui Angela dan memberitahu dan juga bertanya bahwa pacar Marla semalam telah dibunuh. Dan Angela pun pura-pura tidak tahu menahu masalah itu. On Tuesday, somebody beat him to death with a crowbar, amongst other things. Dan pada suatu hari saat pertemuan, Casey bercerita sambil nangis-nangis kayak anak kecil minta permen, menceritakan bahwa ayahnya Pak Ron telah memperkosanya dan tidak ada yang mau menolongnya. Stop this horrific man. He must be stopped and he must be punished. Dan mendengar itu, Pak Oscar benar-benar marah dan sambil berteriak, orang macam ini harus dikasih pelajaran biar nyaho. He should be anally violated with a metal pipe. Dan tanpa pengetahuan semuanya, Angela pun merencanakan sesuatu dengan maksud hendak menemui Kang Mas Ron saat dia tutup toko. Sorry, we're closed for the night. Very sorry. Dengan berpura-pura menanyakan alamat, Angela pun bertanya kepada Pak Ron tentang alamat tersebut. And I just can't find this address. The buildings don't have numbers. Oh yeah, it's Bahwa dia sudah muter-muter 7 keliling sampai pusing gak ketemu alamat tersebut. That's what I thought, but I just keep going back and forth. You know, this isn't Dan rencananya pun berhasil. Kang Mas Ron pun mau mengantarkan ke lokasi. That'd be great. okay. Dan di lokasi itu pun Kang Mas Ron dibuat almarhum sama Angela. Dan atas peristiwa tersebut, semua anggota perkumpulan dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Dan Oscar pun masih ditahan karena ucapan Oscar yang tentang masalah pipa besi itu terjadi pada Pak Ron sesuai dengan ucapan Oscar dan polisi pun masih menanyainya. Oscar is spending the night with us. You don't really... Mengapa ucapan Oscar sama persis dengan kejadian pembunuhan Pak Ron? Maybe you don't know people as well as you think you do. He's got a history of making threats, did you know that? Hingga keesokan harinya, Angela pun menemui Oscar dan berbincang-bincang. They really botched it.
dan sempat membahas tentang kematian putrinya dan menjelaskan tentang Watson yang memperkosa putrinya masih bebas berkeliaran di luar. And all this time, knowing this guy Watson. Hingga di hari berikutnya, Angela pun mengikuti Watson saat Watson mau pulang dan hendak langsung membunuhnya. Dan terjadi perkelahian, dan tiba-tiba Pak Dylan pun sudah di lokasi dan memberi peringatan Watson agar berhenti. Tapi Watson tidak menghiraukan dan ditembak hingga koit. Get on the fucking ground now! Fuck you, pig! Dan polisi pun kembali memeriksanya. Naturally. And now, why were you in that part of... Saat pulang ke rumahnya, Angela pun tahu bahwa dia sedang dalam pantauan polisi dan berhasil keluar lewat pintu samping rumahnya. Dan terus menghabisi orang-orang biadab yang menyakiti wanita. Tanpa sepengetahuan Angela, Pak Dylan pun mengikutinya dari belakang dan terus membuntutinya. Dan dia pun menemui laki-laki yang sering mengganggunya di jalan dan kembali membunuhnya dan dia pun ditembak. Can and will be used against me. Dan saat terbangun, dia pun diwawancarai oleh seorang psikolog dan terus memojokkannya. Can you just set down the attitude for an hour? Ketika selesai, Angela pun keluar dan bersimpangan dengan wanita lain yang berbaju sama sepertinya. Dan terjadi perkelahian dan Angela pun menghabisi mereka. Tidak beberapa lama, psikolog yang memojokkan dia itu pun keluar dan dia pun membunuhnya. Cerita pun selesai.